gambar di sebelah Anda ini adalah mining ya. Ini VGA, kalau orang sekarang bilang GPU ya. Nyenengke ini ya. RTX 2060 dijual 4 juta full set, garansi panjang, start November. Wapi lo yo, wapi. Ini mining ini sempat saya juga tertarik ya dengan mining, karena emang keterbatasan modal ya, akhirnya itu padat modal banget ya. Kalau padat karya sih masih oke, tapi padat modal ya. Jadi butuh modal besar di awal, kemudian belum listriknya bulanan, tetapi hasilnya masih oke ya. Sampai sekarang pun teman saya yang mining Ethereum itu masih ya standar dan masih tetap menghasilkan. Kemarin tuh sempat setelah ada kejadian downtrendnya di kripto, kemarin kita juga dikejutkan sama runtuhnya Terra Luna ya, dari $68 sempat menyentuh $119, sekarang jadi sen dolar. Jadi harganya sen doang ya, di bawah $1 atau $1 gitu. Jadi apa ya, jadi ngeri-ngeri sedap, kok bisa gitu loh, kok bisa seperti itu. Ada juga yang bilang begini, itu seperti bisnis monkey ya, bisnis monkey. Jadi ada di suatu daerah gitu kan, Anda mungkin sudah kenal dengan istilah monkey business ya. Jadi di situ ada banyak sekali monyet ya, kemudian datang orang, oke lah, satu monyet saya hargai 1 juta gitu kan. Akhirnya orang pada store monyet ke dia ya, pokoknya satu monyet hargai 1 juta, sampai populasi monyet tuh habis. Kemudian belum habis ya, masih dikit-dikit, udah tak naikkan harganya 2 juta. Orang-orang pada cari monyet dan susah kan, susah nih cari monyet ini. Tetap ada yang kirim, tetap ada yang jual ke orang ini dengan harga 2 juta, naik kan. Kemudian karena stok semakin nipis, dinaikkan lagi sama orang ini. Sudah, satu monyet saya hargai sekarang 4 juta, jadi 4 juta. Wah, orang makin beringsatan ya, makin beringsatan cari, dan sulit. Meskipun populasinya udah mau habis, tapi masih ada orang yang masih setor dengan harga 5 juta, 4 juta ya. Akhirnya terakhir itu orang ini ngomong, udah sekarang saya beli harga 5 juta. Waduh, stoknya sudah habis. Stoknya udah habis, harga 5 juta. Waduh, satu monyet ya, mahal monyet jadi di situ ya. Dari awalnya banyak, kemudian jadi 5 juta. Suatu ketika orang yang pengepul ini pergi ke kota. Saya tak pergi ke kota, tak disipno asistenku. Monyet-monyete ana sing ngape setor monyet, silakan nanti ke asisten saya gitu. Nah, asistennya ini cerdas ya kan, karena monyet di situ itu kayaknya juga yang store nggak ada. Akhirnya bilang ke orang-orang situ, gini aja, ini monyet saya jual 2,5 juta. Nanti ketika wong ikut teko maneng ya, itu sampean dolang dia 5 juta gitu ya. Waduh, akhirnya orang pada beli monyet ya dengan harga 2,5 juta. Singkat kata, kemudian asistennya ini pergi juga, dan dua orang ini nggak pernah balik ya. Akhirnya di kampung itu yang jual-jual monyet itu rugi 2,5 gitu. Jadi itu cara cepat cari duit. Kayaknya kripto itu fungsi apa ya? Kayaknya bekerjanya kayak gitu modelnya. Meskipun juga ya blockchain ini menjadi solusi ya, bukan menjadi solusi. Itu keniscayaan ya. Niscaya juga kita akan terimbas dengan teknologi blockchain itu. Bagaimana teknologi blockchain itu? Dah saya enggak tahu. Ini masalahnya. Tapi gini kira-kira ya, saya dari beberapa baca artikel, karena memang sekarang sudah pada semua pakai mengaplikasikan teknologi itu. Jadi gini, misalkan nanti saya kaitkan dengan hubungannya dengan apa ya? Dengan mungkin bangun rumah dan jual beli rumah. Yang saya sedikit tahu itu gini, jadi kayak token-token itu kan juga dipakaikan teknologi blockchain ya, token-token kripto gitu. Misalkan gini, kita penulis buku, Anda penulis buku gitu kan, Anda jual buku plus nanti jual koin gitu ya. Ini ada 1.000 koin, saya jual per koinnya gini. Siapa yang punya koin ini punya fasilitas, misalkan bisa ngobrol dengan saya satu hari, satu sesi dalam 1 minggu. Anda menggunakan live streaming, kemudian orang-orang yang beli token kepada Anda ini bisa ngobrol dengan Anda begitu. Jadi bentuk buku tapi juga disertakan dengan token gitu ya. Nah, jadi kayak main saham gitu, jadi kayak jual beli saham begitu ya. Sama juga misalkan
kita bangun rumah gitu ya. Anda modali bangun rumah ya, kemudian di situ kemudian Anda coba mentokenkan ya. Ini saya konversi menjadi 1000 token gitu kan. Satu koinnya 1000 token ini saya jual. Anda kan 1 miliar bangun rumah. Kalau kemudian ini jadi 1000 berarti kan 1 jutaan ya. Nah, kemudian rumah itu sampean rentalkan begitu, kalau naik ya. Kalau naik itu kan dari, atau misalkan kalau ada uang masuk dipotong biaya bulanan begitu, hasilnya diserahkan kepada yang beli token misalkan begitu. Kira-kira begitu. Dan memang nggak bisa digandakan ya. Tokennya yang 1000 tadi ya jumlahnya 1000 itu. Karena dengan teknologi blockchain itu kan semua tercatat ya, kayak ibarat kata itu buku kas digital yang nggak bisa kalau adanya 1000 ya 1000, nggak bisa kita nambah koin baru dengan tiba-tiba nambah gitu, nggak bisa. Kalau adanya cuma 1000 ya 1000 itu yang dibelah-belah kemudian dijual-belikannya baliknya ke 1000 tadi jumlah. Kira-kira begitu. Menurut saya begitu. Kalau mungkin salah, mungkin saya bisa koreksi ya. Tapi memang ini adalah teknologi masa depan dan kita juga bisa menggunakannya. Mungkin di dunia tukang menukang juga begitu. Jadi yang garapan rumah misalkan ya, ini butuh ABCDFG ditokenkan, tapi memang harus punya nama dulu. Kalau nggak punya nama ini yang lede ya. Sopo kan. Makanya kemudian banyak artis juga mengeluarkan token gitu. Kalian udah terkenal kan gitu. Kalau belum terkenal ya gimana ya, mungkin berusaha untuk ya masarkan tokennya yang ada hubungannya dengan properti lah, seperti itulah. Kira-kira begitu.